Jemaat yang dikasihi Kristus, kita bertemu kembali di hari ini untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini diangkat dari Injil Lukas pasal 18 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Demikian firman Tuhan. Tuhan sumber damai sejahtera. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Ajakan Yesus kepada para murid pergi ke Yerusalem adalah untuk menggenapi maksud Allah. Biasanya kita berhak atas ambisi kita sendiri. Yesus datang ke dunia atau ke Yerusalem pada saat itu untuk menawarkan para penduduknya pembebasan yang sejati dan suatu damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh penguasa dunia manapun, yaitu pengampunan dosa dan rekonsiliasi dengan Bapa Surgawi. Yerusalem mendapat namanya dari kata Salem yang berarti damai. Apakah kita mengetahui apa saja yang memungkinkan terjadinya damai sejahtera? Damai sejahtera yang ditawarkan oleh Yesus lebih daripada sekedar tidak adanya konflik dan peperangan. Damai sejahtera dari Yesus berarti pembebasan dari keterikatan pada rasa takut, pembebasan dari prasangka, kebencian, dan penolakan. Damai sejahtera dari Yesus adalah kebebasan dari dosa yang datang selagi kita memusatkan pandangan kita kepada Tuhan dan mencoba untuk berjalan mengikuti perintah-perintahnya dalam ketaatan. Inilah satu-satunya damai sejahtera yang membawa kesembuhan, rahmat, serta persatuan dan kesatuan. Damai sejahtera yang sejati dimungkinkan seturut sampai beberapa jauh kita memperkenalkan Yesus, memerintah hati dan pikiran kita, juga memperhatikan rumah tangga dan relasi-relasi kita. Ketika kekhawatiran melanda diri kita, maka Yesus dapat menunjukkan kepada kita bagaimana mengatasi rasa takut dengan keberanian dan iman. Karena itu, saat kita berjalan menuju Yerusalem, sejatinya kita harus hidup dalam damai sejahtera. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari ini yang mengajari kami bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menggenapi rencana Allah yang telah dinubuatkan nabi-nabi dahulu. Dan kini kami rasakan bagaimana damai sejahtera Tuhan berdiam di dalam setiap orang-orang percaya. Dan berkatilah firman-Mu yang kami dengar hari ini menjadi dasar di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Mari Tuhan berikan mereka kesembuhan
dan bagi saudara-saudara kami yang bergumul, berduka cita, kiranya Tuhan memberikan penghiburan yang sejati, sehingga mereka terhibur oleh penghiburan sejati dari Tuhan. Dalam satu hari ini juga Tuhan, kiranya Tuhan beserta kami, juga sanak-saudara kami dimanapun mereka berada. Dan hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan firman Tuhanlah yang selalu menguatkan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.